Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rosyadi Aziz. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman sekalian. Jadi bagi mahasiswa baru, ya, kemudian bagi teman-teman yang lagi membuat skripsi, tesis, dan disertasi, ya, atau bahan untuk publikasi, teman-teman bisa memanfaatkan untuk menunjang referensi teman-teman sekalian, bisa menggunakan Google Scholar ini. Apa sih Google Scholar itu? Google Scholar ini merupakan aplikasi atau mesin pencari khusus referensi seperti itu. Nah, jadi di sini teman-teman bisa langsung ya untuk keywordnya ya menggunakan Google Scholar ya, kemudian klik ya. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan atau memasukkan keywordnya sesuai dengan yang diinginkan oleh teman-teman sekalian. Nah, jadi bidangnya apa saja gitu. Misalkan hukum Indonesia misal ya. Ini hanya contoh ya. Nah, hukum di Indonesia. Nah, jadi akan muncul seperti ini ya, akan muncul seperti ini ya. Nah, yang mana yang akan dipilih oleh teman-teman sekalian ya bisa bisa berbagai macam ya referensi yang bisa didapatkan oleh teman-teman selain jurnal, juga buku ya, buku di sini ada juga ya. Nah, jadi ini mesin untuk referensi, untuk mencari referensi. Nah, agar teman-teman bisa mencarinya lebih spesifik, ya, melakukan dengan mengklik ini ya, tombol yang 3, yang baris 3 ini dengan klik ini advanced search ya. Nah, di sini hukum di Indonesia. Penulisnya siapa? Misal kita ingin merujuk kepada dosen pengampu ya. Dosen pengampu mata kuliah tersebut ya. Ya, misalkan siapa? Ya. Ya. Ali, misal Ali atau Alif motor misal ya. Ya. Jadi cari saja ya hukum di Indonesia yang namanya Alif itu siapa ya kan. Nah, di sini ada banyak ya yang penulis. Ini penulisnya ya. Ini penulisnya, kemudian ini adalah nama jurnalnya gitu. Nah, jadi sama ya. Misal kita akan mencari buku ya. Bukunya siapa namanya? Ya, klik saja yang baris 3 ini ya, advanced search ya. Kemudian hukum Indonesia. Ini boleh ya. Ini nanti sesuai dengan bidang kita. Nah, untuk tahunnya ya. Tahunnya bisa ya. Ini contohnya segini ya. Contohnya 1996 misal. Itu. Jadi tahun bisa diatur gitu. Nah, jadi itu ya, teman-teman. Untuk Google Scholar ya, untuk Google Scholar ini memang didesain untuk menunjang referensi. Jadi referensi yang diinginkan oleh kita ya, itu ada di sini. Semua referensi yang dibutuhkan oleh kita itu ada di sini. Tinggal dicari ya, yang judulnya apa, ya keyword ya. Jadi Google Scholar ini dia berdasarkan keyword juga gitu. Jadi kalau keyword yang kita masukkan itu spesifik seperti ini hukum di Indonesia gitu kan. Penulisnya siapa? Alif misal gitu. Jadi keyword yang dimasukkan itu langsung tertuju kepada yang kita inginkan gitu.
ya. Jadi apa yang kita cari, ya, apa yang ingin kita cari di sini sesuai dengan keyword, kemudian nama ya atau by name yang lebih spesifik lagi, itu langsung tertuju pada orang tersebut gitu. Misal apa namanya itu misal apa namanya itu education, misal ya, education. Nah, bisa juga di sini misal Rosidi Aziz misal. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Nah, siapa ini ya? Ya, teman-teman bisa bisa mengkliknya ya, bisa apa? Oh, mana tadi? Ya, bisa bisa mencarinya seperti itu, ya. Nah, jadi itu ya. Jadi Google Scholar ini dia fungsinya memang untuk mencari referensi. Referensi-referensi yang kita inginkan, ya misalkan kita ingin apa? Misalkan ini ya yang kita inginkan gitu ya. Full text-nya sudah ada ini. Ya, jadi biasanya kalau sudah ada tanda PDF seperti ini bisa di-download full text-nya gitu. Dan rata-rata untuk jurnal ya, untuk jurnal di Indonesia itu rata-rata itu open access ya, open access. Jadi full text-nya bisa kita dapatkan. Nah, ini berbeda dengan apa misalkan psikologi ya. Psikologi misalnya ya, psychology studies misal. Nah, ini full text-nya jarang yang apa ada yang tersedia, ada juga yang tidak gitu ya, psikologi ini gitu. Nah, jadi yang tidak ada seperti ini itu bisa kita dapatkan abstraknya saja cukup gitu. Nah, kenapa abstrak cukup? Abstrak itu sudah menggambarkan keseluruhan ya, keseluruhan full text-nya gitu. Keseluruhan isi dari artikel tersebut gitu. Nah, jadi artikel-artikel ya by apa namanya itu artikel-artikel setiap judul ini bisa kita peroleh ya, bisa kita peroleh, kemudian abstraknya bisa kita peroleh gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini mesin pencari referensi. Jadi memang spesifik untuk mencari referensi, untuk menunjang tugas kuliah kita ya kan, untuk tugas makalah, bahkan kepada tugas akhir seperti skripsi ya, untuk apa tesis, disertasi itu cukup menggunakan ini gitu. Nah, jadi eh, selain itu, ketika kita rajin untuk membaca ini, ya membaca artikel yang dipublish yang sudah terrekod di Google Scholar ini, itu akan akan memperkaya wawasan kita, keilmuan kita, kemudian eh, keilmuan kita, wawasan kita lah, gitu ya. Jadi itu mungkin ya teman-teman, ya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.